Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Nada Alfa Farah dengan NIM 3518018. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan. Di video kali ini saya akan melakukan penyuluhan secara online buat teman-teman yang baru saja memasuki usia balik atau menuju usia balik. Simak baik-baik videonya ya. Seorang perempuan dikatakan sudah memasuki usia balik apabila dia itu sudah mengalami menstruasi atau haid. Fal haidu huwa damul kharij fi sinnil haid wa huwa tis'u sinin qamariyah fil farjil mar'ah ala sabilis syihah wa madunahu fa huwa damul fasad. Jadi darah haid ini merupakan darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan dalam usia minimal 9 tahun secara qamariyah atau tahun hijriahnya dalam keadaan sehat. Nah, apabila seorang perempuan ini mengeluarkan darah dalam usia kurang dari 9 tahun secara qamariyahnya, maka darah tersebut disebut sebagai darah fasad atau darah penyakit. Darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan dapat dikatakan sebagai darah haid dengan waktu minimal 24 jam dan masa maksimal haid selama 15 hari. 24 jam tersebut tidak harus keluar secara terus-menerus dalam satu hari, satu malam non-stop. Tetapi dalam kurun waktu 15 hari tadi, apabila dijumlahkan, darah yang keluar itu bisa mencapai 24 jam. Ketika dijumlahkan dan mencapai 24 jam atau lebih, maka darah tersebut bisa dikatakan sebagai darah haid. Apabila kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari, maka darah tersebut disebut sebagai darah istihadhah. Dalam haid ini ada beberapa warna darah ya teman-teman. Jadi tidak semua darah yang keluar ketika haid itu berwarna merah, tetapi ada beberapa warna. Anal alwan khamsatu aqwaha. Yang pertama al aswad, tsummal khamra, tsumma syaqrah, tsumma syafrah, dan tsummal khadrah. Jadi dalam Islam itu ada 5 warna darah dengan tingkatan yang paling kuat. Yang pertama ada darah hitam, kemudian tingkatan kedua ada darah merah, yang ketiga ada darah kelabu, yang keempat ada darah kuning, dan yang terakhir sebagai darah yang paling lemah ada yang berwarna keruh. Kemudian sifat-sifat darah haid. Sifat-sifat darah haid di sini ada 4 sifat ya teman-teman. Yang pertama itu ada sifat darah yang kental dan berbau. Sifat darah yang pertama ini sebagai sifat darah yang paling kuat. Kemudian ada tingkatan yang kedua yaitu kental saja, tidak berbau. Kemudian yang keempat berbau saja, tidak kental, dan yang terakhir ini sebagai sifat darah yang paling lemah, yaitu sifat darah yang tidak kental dan tidak berbau. Jadi tadi ada 4 sifat ya teman-teman. Yang pertama itu kental dan berbau, yang kedua itu kental, yang ketiga itu berbau, dan yang keempat itu tidak kental dan tidak berbau. Ada beberapa hal yang dilarang ketika seorang wanita itu sedang mengalami menstruasi. Yang pertama, dilarang melakukan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua,
dilarang melakukan puasa, baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah. Yang ketiga, dilarang membaca Al-Quran. Selanjutnya yang keempat, dilarang menyentuh dan membawa Al-Quran. Kemudian wanita yang sedang haid juga dilarang masuk masjid dan berdiam diri di masjid atau melakukan iktikaf. Selanjutnya, ketika sedang melakukan ibadah haji, wanita yang sedang haid juga dilarang untuk melakukan tawaf. Kemudian, wanita yang sedang haid juga dilarang melakukan istimta atau bersenang-senang antara pusar sampai dengan lutut. Yang terakhir ada jima. Jadi, seorang yang sedang mengalami haid itu dilarang berhubungan badan antara suami dengan istri. Setelah seorang perempuan itu mengetahui jika haidnya itu sudah berhenti, sudah berakhir, maka dia itu harus sesegera mungkin melakukan mandi besar atau mandi wajib. Nah, fardunya mandi wajib sendiri ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu niat, yang kedua menghilangkan najis, dan yang ketiga itu meratakan air ke seluruh tubuh. Untuk niat mandi wajib ketika haid sendiri yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbaril haidi fardholillahi ta'ala. Kemudian menghilangkan najis. Menghilangkan najis di sini maksudnya ketika dalam tubuh ini masih ada najis seperti najis di farji atau pada dubur, maka ketika melakukan mandi wajib harus dihilangkan. Selanjutnya meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air ke seluruh tubuh ini termasuk juga mengalirkan air ke lipatan-lipatan yang ada pada tubuh seperti lipatan ketiak, kemudian lipatan paha, kemudian siku dan lutut, kemudian juga lipatan-lipatan telinga ya teman-teman. Farji juga harus dibersihkan dan lubang dubur ketika berjongkok juga harus dibasuh. Jadi buat teman-teman yang melakukan mandi wajib sangat dianjurkan untuk berjongkok agar lubang dubur itu bisa terbasuh oleh air. Bagi teman-teman, penting banget buat kita mempelajari bab haid ini. Kenapa kok penting sih? Sebab bab haid ini menyangkut mengenai tanggung jawab kita dalam beribadah sehari-hari. Ketika kita sudah mengalami haid, tentu saja kita akan mengalami kasus yang berbeda-beda pula, terutama ketika kita menghadapi masalah istihadah nantinya. Hukum orang yang mengetahui bab haid dengan orang yang bodoh masalah bab haid tentu saja berbeda pula dalam urusan ibadah dan mengqadha ibadahnya. Nah, cukup sekian video dari saya mengenai pembahasan bab haid ini ya teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan nanti bisa diingatkan, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi belajar mengenai bab Risalatul Mahid atau bab haid ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.